Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Akuntansi, Stambuk 2017. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai keterampilan variasi dalam pembelajaran. Nah, keterampilan variasi ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Tujuannya agar dapat menghilangkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan oleh guru, serta dapat meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam penggunaan variasi ini. Yang pertama yaitu variasi yang kita gunakan harus relevan, artinya berhubungan antara variasi yang kita gunakan dengan mata pelajaran yang sedang kita ampuh. Kemudian yang kedua, variasi yang kita gunakan harus berkesinambungan sehingga tidak mengganggu perhatian ataupun pelajaran. Kemudian yang ketiga, variasi yang akan kita lakukan itu harus direncanakan dengan baik. Tujuannya agar antara variasi dan mata pelajaran sesuai, di mana penggunaan variasi ini harus kita cantumkan dalam rencana pelajaran ataupun satuan pelajaran. Nah, ada jenis-jenis dalam mengadakan keterampilan variasi ini. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Nah, dalam variasi gaya mengajar guru ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, yang pertama yaitu penggunaan variasi suara. Nah, penggunaan variasi suara ini di mana kita seorang guru melakukan pengubahan suara, misalnya dari keras menjadi lembut, dari tinggi menjadi rendah, dari sedih menjadi gembira, ataupun melakukan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Nah, biasanya hal ini kita temukan saat membaca puisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemusatan perhatian. Nah, dalam hal ini seorang guru ini harus mampu mengambil perhatian dari murid-muridnya. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama disebut dengan verbal focusing. Nah, melalui verbal focusing ini kita mengambil perhatian murid-murid melalui suara kita. Misalnya kita mengatakan, anak-anak perhatikan dengan baik gambar ini. Nah, seperti itu. Kemudian cara kedua yaitu melalui isyarat. Nah, isyarat ini misalnya kita melakukan gerakan tangan menunjukkan sebuah gambar di papan tulis ataupun dinding. Nah, biasanya antara verbal focusing dengan isyarat focusing ini dilakukan secara serempak ataupun bersamaan. Misalnya kita sambil mengatakan, anak-anak perhatikan dengan baik gambar yang ada di papan tulis ini. Kemudian isyaratnya kita sementara menunjuk ke arah papan tulis ataupun ke dinding pada gambar yang kita arahkan kepada murid-murid kita. Nah, selanjutnya ada kesenyapan ataupun kebisuan. Ini adalah kesengajaan yang dilakukan oleh seorang guru yang sifatnya tiba-tiba. Nah, tujuannya ini agar perhatian dan rasa ingin tahu murid itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang selanjutnya mengadakan kontak pandang dengan gerak. Nah, pada langkah ini yaitu kita seorang guru harus melakukan variasi, misalnya pandangan kita ini harus mengarah kepada seluruh kelas dan melihat kepada mata murid-murid yang ada di dalam kelas tersebut, sehingga dengan variasi ini guru dapat menyampaikan informasi serta dapat mengambil perhatian atau pemahaman murid tentang apa yang sedang kita sajikan. Kemudian melakukan gerak badan dan mimik. Nah, variasi ini
Misalnya seperti ekspresi wajah, gerak kepala dan gerak badan. Nah, ekspresi wajah ini misalnya seorang guru senyum, mengerutkan dahi, cemberut, menaikkan alis dan sebagainya. Sedangkan gerakan badan dapat berupa gerakan tangan, gerakan bahu, bertepuk tangan, berjalan menjauhi atau mendekati murid-murid. Kemudian yang selanjutnya yaitu pergantian posisi guru dalam kelas. Nah, di dalam variasi ini kita seorang guru ketika berada dalam kelas dan melakukan proses pembelajaran, kita harus melakukan gerakan, artinya tidak boleh hanya duduk saja. Nah, kita seharusnya bisa pada saat-saat tertentu berdiri saat menjelaskan, mendatangi siswa-siswanya dan sebagainya. Selanjutnya, variasi yang kedua yaitu variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar. Nah, variasi ini biasanya muncul pada saat guru menggunakan media atau alat bahan pengajaran yang dapat didengarkan, dilihat, dan diraba. Nah, adapun alat bahan yang dapat dilihat, misalnya kita menggunakan grafik atau benda atau objek-objek yang dapat dilihat seperti peta atau televisi, poster, bagan, dan sebagainya. Nah, untuk alat atau bahan yang dapat didengar ini misalnya rekaman suara, radio, musik, ataupun suara dari guru itu sendiri, pembacaan puisi, telepon, dan sebagainya. Kemudian untuk variasi alat yang dapat diraba atau disentuh, misalnya televisi, radio, proyektor yang dapat disentuh langsung oleh tangan. Selanjutnya, variasi alat yang dapat dilihat, didengar, dan diraba. Misalnya dalam hal ini adalah film, televisi, radio, proyektor, dan sebagainya. Nah, adapun variasi yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan murid. Nah, variasi ini menyangkut perubahan pola dan interaksi antara guru dengan murid. Nah, dengan mengubah pola interaksi, guru sendirinya akan mengubah kegiatan belajar muridnya, dan hal ini diharapkan dapat menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan kejenuhan yang ada dalam diri murid, serta dapat menghidupkan kembali suasana kelas yang dinamis. Mungkin demikian materi mengenai keterampilan variasi dalam mengajar. Saya Rafita, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pemaparan materi yang kurang lengkap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.